Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, pada suatu ketika saya menyampaikan materi dan di saat tanya jawab ada seorang bertanya tentang hadis di mana dari penggalan hadis itu bisa diambil kesimpulan bahwa dilarang mengganggu orang yang sedang sholat. Namun banyak kita jumpai kuliah atau tausiah yang dilaksanakan setelah sholat, sementara masih ada jamaah-jamaah lain yang baru melakukan sholat. Lalu bagaimana sikap kita terhadap pesan yang ada dalam hadis ini? Baiklah, dalam kesempatan kali ini perkenankan saya menjelaskan hadis yang dimaksud itu. Di mana hadis itu ketika kita tidak mengetahui asbabul wurud dari hadis itu, kita akan terjebak pada suatu masalah. Hadis yang sudah dikenal bagaimana yang kita ketahui yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala idzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasama'ahum yajharuna bil qira'ah wa hum fi kubatil lahum fakasafa sutur wa qala ala inna kullukum manaju rabbih fala yu'dina ba'dakum ba'da wa la yarfa'na ba'dakum ala ba'din bil qira'ah aw qala bis shalat. Hadis ini yang selama ini dipahami orang bahwa dilarang mengganggu orang yang sedang sholat dengan bacaan Quran. Tetapi alhamdulillah pada kesempatan pada bulan Ramadan ini Allah memberikan saya sedikit ilmu. Ternyata yang dimaksud di situ bukanlah mengganggu orang yang sedang sholat dengan bacaan qiraah. Akan tetapi di sini kita bisa memahami bahwa wala yu'dini ba'dukum ba'dha. Dari hadis ini kita bisa melihat janganlah saling mengganggu. Kita harus memahami kata-kata saling mengganggu. Berbeda dengan satu orang yang mengganggu orang lain, beda lagi. Wala yarfa'na ba'dakum 'ala ba'din bil qira'ah. Di sini jelas jangan saling tinggi-tinggian dalam mengeraskan suara di dalam bacaan Al-Qur'an. Al-Qur'an bis shalah. Jadi dalam matan hadis ini disebutkan Al-Qur'an bis shalah. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Abu Dawud. Dan tidak saya temukan di Sahih Bukhari atau di Muslim. Hanya saja secara sanad hadis ini dikatakan sahih oleh Imam Al-Albani. Namun secara matan tidak ada yang mengatakan lain-lain, tidak ada. Dibiarkan begitu saja. Berarti kita bisa memahami dari matan hadis ini, kalau kita bisa melihat di situ ada keraguan dari perawi. Di mana perawi mengatakan pada akhir matan hadis itu auqala bis shalah. Au dikatakan atau berkata di dalam sholat. Atau bukan di dalam qiraah. Ternyata ketika saya telusuri di dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitab-kitab hadis, di dalam syarah hadis, saya tidak menemukannya kecuali dalam fatwa-fatwa yang disampaikan oleh ulama-ulama. Tentang ini ada kaitannya dengan ayat Al-Quran, di antaranya yang berkaitan
berkaitan dengan Wadkur rabbaka binafsika tatarru'a wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil ghudwi wal asal. Di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Kemudian didukung dengan ayat lain, Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Di dalam ayat 55 surat Al-A'raf. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Musa qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Wa fi riwayatin akhar fi ghadatin. Faja'ala an-nasu yajharuna bit-takbir. Di sini menunjukkan bahwa pada suatu saat kita disuruh untuk tidak terlalu keras dalam melakukan zikir. Tapi pada saat yang lain kita diizinkan untuk mengeraskan suara kita dalam zikir. Ini bisa kita lihat di dalam fatwa Al-Azan tentang hadis ini. Bisa dicari di dalam kitab fatwa Al-Azan. Di sini menjelaskan tentang keutamaan mengeraskan suara di dalam zikir yang umum, yang bareng-bareng, jamaah. Tapi kalau sendirian cukuplah dengan pelan, tidak terlalu keras. Ada hal yang mendasar yang saya garis bawahi dari fatwa Al-Azhar ini. Di situ, wakana ba'dhum yajibul jahra bi ba'dil qira'ah wal israr bi ba'diha. Diwajibkan dari sebagian qira'ah itu membacanya dengan keras dan sebagian lain diwajibkan untuk membacanya dengan pelan. Kenapa? Karena terkadang bacaan yang keras itu bisa menenangkan makmumnya. Dan terkadang pula bisa mengganggu ketika hal lain di waktu lain. Di sini kemudian ada kata-kata wadzalika kulluhu fi ghairi ta'lim. Dan itu semuanya di luar taklim, di selain taklim. Wa bima idza kana du'a jama'iyyan. Dan selain di dalam doa bersama. Kama di sholat istisqa, bagaimana di dalam sholat istisqa harus keras. Wal kunut masalah, dan bagaimana melakukan kunut, imam harus bacanya keras. Fal jahru afdalu. Membaca keras itu lebih utama. Di sini sudah jelas bahwa yang dimaksud di situ jangan mengganggu, jangan saling mengganggu itu adalah bukan berarti kita tidak boleh melakukan kultum, tidak boleh melakukan tausiah setelah sholat, tidak. Yang dilarang di sini adalah saling mengganggu sesama orang yang sedang sholat. Kenapa? Kondisi hadis ini turun pada saat malam, antara sholat maghrib sampai malam, ya di antara sholat isya. Kenapa? Karena ini adalah ruang-ruang di mana qiraah boleh dibaca jahar. Meskipun sholat sunnah. Bisa dimaknai bahwa orang-orang ini sedang melakukan sholat sunnah. Para sahabat sedang melakukan sholat sunnah. Kemudian masing-masing sambil melantunkan hafalannya. Lalu dibacanya lah dia keras-keras. Temannya yang sholat yang di sebelahnya juga dibaca keras, temannya lagi yang di sebelahnya juga keras. Kemudian seolah-olah saling bersaing, saling melakukan sekeras-kerasnya. Dan ini secara otomatis ini akan terganggu konsentrasi masing-masing. Karena ketika kita sama-sama misalkan saya membaca surat Al-Baqarah dari awal, teman saya dari Al-Baqarah dari awal juga dan sebagainya. Jadi nanti bisa terjadi masalah di sini. Maka di sini kemudian turunlah hadis di mana, janganlah saling mengganggu di antara kalian. Karena kalian itu berhadapan kepada Allah.